Malam itu, sama seperti malam-malam sebelumnya, aku kembali duduk di depan meja belajar, menyiapkan buku satu persatu, membuka laptop, dan mencoba menyelesaikan semua yang harus kukerjakan. Awalnya kupikir, semuanya akan baik-baik saja kalau aku terus berusaha. Tapi ternyata, yang memenuhi pikiranku bukan hanya rumus, tugas, ataupun ujian. Ada harapan keluarga yang ingin kubanggakan. Ada persahabatan yang harus tetap kujaga. Ada rasa takut tertinggal dari teman-teman, serta ada keinginan untuk terus berprestasi. Ada pula diriku sendiri yang diam-diam mulai merasa lelah. Apa lu gak ada yang kayak lu? Mereka semua pintar, gak males kayak lu. Siap dulu, waktu seumuran lu, gak pernah yang namanya dibangunin. Udah pintar, juara kelas. Apalagi Tommy, waktu seumuran lu tuh, selalu dengerin. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, sebenarnya bagaimana cara menghadapi semuanya? Jawabnya mirsa dan semakin keras kepala, seakan hidup hanya untuk bekerja, mengejar mimpi sampai tak punya rasa, mengejar mimpi sampai lupa keluarga. Katanya setiap pertanyaan pasti memiliki jawaban, dan mungkin jawaban itu ada di antara ribuan buku di tempat ini. Sampai pada akhirnya saya menemukan buku ini. Halo Sobat Literasi, perkenalkan nama saya Ririn Dwi Arinti. Saya merupakan siswi kelas 12 dari SMA Negeri 3 Baru, Sulawesi Selatan. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian semua untuk membahas suatu resensi buku yang berjudul Stress, Enjoy aja gitu loh. Cara gitu terbebas dari stres, karya Anita Naik. Buku yang ada di tangan saya merupakan buku non-fiksi bergenre pengembangan diri atau self-help. Buku ini merupakan terjemahan dari Stress, Find Out How to Handle It karya Anita Naik. Buku ini juga diterjemahkan oleh Moh Kurniawan serta diterbitkan di Bandung oleh Mata Hati bersama Mizan Grafika Sarana pada tahun 2005. Buku ini memiliki ukuran sekitar 13 dikali 20,5 cm dan memiliki tebal halaman 6 halaman pendahuluan dan 127 halaman isi dengan total 133 halaman. Buku ini juga memiliki ISBN yaitu 9799840732. Saat mulai membaca buku ini, saya menyadari bahwa stres ternyata tidak selalu lahir dari masalah besar. Anita Naik menjelaskan bahwa hal-hal sederhana seperti tuntutan belajar, hubungan dengan keluarga, pertemanan, hingga kebiasaan memendam perasaan juga bisa menjadi sumber stres jika dibiarkan terus menumpuk. Menariknya, buku ini tidak hanya menjelaskan penyebab stres, tetapi juga mengajak pembaca untuk mengenali tanda-tandanya, memahami dampaknya, dan menemukan cara mengelolanya dengan lebih sehat. Menurut saya, yang paling kuat dalam buku ini adalah sudut pandang penulis. Buku ini tidak mengajarkan kita untuk menghindari stres, melainkan kita disuruh berdamai dengannya. Karena pada kenyataannya, kita tidak bisa mengendalikan semua keadaan, tetapi kita bisa mengendalikan cara kita meresponsnya. Menurut saya, inilah alasan mengapa pesan dalam buku ini tetap relevan, bahkan di tengah kehidupan remaja saat ini yang penuh dengan tekanan, mulai dari tugas sekolah, media sosial, hingga ekspektasi terhadap diri kita sendiri. Yang membuat saya nyaman membaca buku ini adalah isi buku ini tidak terasa seperti sedang menggurui. Justru seperti ada seseorang yang duduk di samping kita, mendengarkan lalu perlahan membantu kita melihat masalah dari sudut pandang mereka yang berbeda. Meskipun diterbitkan pada tahun 2005, beberapa contoh memang belum menggambarkan tekanan remaja di era media sosial. Namun, menurut saya, ini tidak mengurangi nilai buku ini, karena pesan utamanya tetap relevan, yaitu stres bukan sesuatu yang harus kita takuti, melainkan harus kita pahami. Nah, di bagian inilah saya menemukan jawaban dari pertanyaan di awal video. Ternyata yang membuat kita kuat bukan karena kita hidup itu tiba-tiba menjadi mudah, tapi yang membuat kita kuat itu adalah ketika kita belajar memahami diri sendiri, lalu memilih untuk tetap melangkah.